perbuatan akan selalu diterangi cahaya, sehingga kita akan selalu mengikuti petunjuk yang benar. Kalau sudah pikirannya gelap gulita, sudah tidak akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Pasti kita terus. Hanya alhamdulillah kita termasuk mendapat pencerahan ini adalah salah satu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa hanya untuk didengarkan. Cahaya itu memang harus dimasukkan, harus ditetapkan di dalam ruh kita. Kalau hanya didengarkan saja, nggak bakal jadi kebagusan. Maka malam ini kita manfaatkan kesempatan hanya hari ini, kesempatan hanya waktu ini. Kesempatan lain belum tentu kita bertemu. Jadi masa itu kita hanya punya kesempatan sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa yang akan datang belum tentu kita bertemu. Waktu tadi sudah berlalu, waktu ke depan yang belum tentu, tapi yang jelas waktu ini yang sedang kita pakai, yang sedang kita jalani. Ketika di waktu ini kita tidak bisa kembali ke Allah, jangan harap di waktu nanti akan kembali kepada Allah. Ketika kita waktu ini belum bertobat atau tidak bertobat kepada Allah, jangan harap nanti kita bisa bertobat. Ketika saat ini kita tidak bisa bertemu dengan Allah, jangan harap nanti akan bertemu dengan Allah. Makanya mari kita sama-sama untuk mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabatnya juga sama diberi cahaya terus berjenjang sampai kepada para aulia, sampai kepada kita semuanya. Makanya kita malam ini khususnya yang belum, ayo kita ikuti petunjuk Kanjeng Nabi dengan menerima cahaya dari Allah, nur dari Allah yang dimasukkan. Bagaimana caranya? Kita mengucapkan kalimat dzikir la ilaha illallah. Setelah diucapkan, nanti dimasukkan ke dalam ruh kita. 3 lapis ruh, ada jasad, di situ ada ruhani, ada jasad, ada nyawa, ada rasa. 3-tiganya akan diisi. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza lam taroni," apabila kamu belum melihat aku, kata Allah, "fal jam ismi," maka tanamkan namaku dalam jiwamu. Tetapkan namaku dalam jiwamu. Kenapa harus ditetapkan? Fa inna ismi, karena namaku la yufarikuni, tidak akan berpisah dengan aku. Jadi kalau nama Allah sudah melekat, sudah masuk di dalam ruh kita, jiwa kita, maka kita akan bersatu, akan menyatu dengan la ilaha illallah, akan menyatu dengan Allah yang punya segalanya. Ketika kita sudah menyatu atau bersama Allah di mana saja, artinya kita akan selalu dijaga, akan selalu dilindungi, akan selalu diselamatkan
dimanapun kita berada. Perlu nggak ini kita? Ya. Sangat perlu. Ya, kita mengandalkan manusia itu penjagaan kurang sempurna, terbatas dengan waktu, tenaga. Tapi kalau kita bersama Allah yang punya segalanya, yang menyelamatkan kita, yang maha kuasa, kita akan ada ketenangan. Kita sama-sama ya untuk mengucapkan dulu. Coba ucapkan dulu sama-sama kalimatnya. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Itu seperti itu suaranya. Jangan ragu-ragu untuk menyuarakan kalimat dzikir la ilaha illallah. Karena apa? Karena suara itu akan berpengaruh kepada jiwa kita. Suara itu akan bisa membuat energi kepada badan kita, kepada raga kita. Jadi jangan ragu-ragu ya, seperti tadi. Nah, baik. Caranya sekarang pakai ilmu. Cara mengucapkannya kata Nabi, pertama gomit ainaika, matanya harus dipejamkan. Kemudian yang kedua, mengucapkan kalimat la-nya itu dari bawah pusar, tarik ke atas sambil memejamkan mata. Kemudian ilahanya ke susu sebelah kanan, ilaha, kemudian illallahnya masukkan ke dalam kolbu, 2 jari di bawah susu kiri, illallah ya. Lihat dulu, pejamkan mata, tunduk kepalanya, kemudian tarik nafas karena di kiri ini hanya pakainya 1 nafas. Begitu tunduk, tarik nafas, ucapkan la ke atas, ilaha ke susu kanan, illallah ke susu kiri. Ini ada artinya. Kalau la diucapkan dari bawah ke atas, berarti ini menutup segala serangan yang datang dari depan dan dari belakang. Serangan, godaan yang membuat kita tidak mau atau malas untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Jadi untuk menutup serangan apa? Serangan iblis, setan yang menggoda kita. Kemudian ilaha ke susu kanan, ke sebelah kanan, itu untuk menutup serangan dari sebelah kanan. Kemudian illallah ke sebelah kiri untuk menutup serangan dari sebelah kiri. Jadi dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, itu akan dijaga, akan dibentengi oleh siapa? Oleh la ilaha illallah, dibentengi oleh Allah. Nah, saya lihat dulu, lihat lagi, pejamkan mata, tunduk kepala, tarik nafas, ucapkan la ke atas, ilaha susu kanan, illallah susu kiri. Paham ya? Serius, ini kesempatan yang baik ya. Tidak ada yang mengajarkan seperti ini sekolong langit, hanya satu, yaitu Syekh Mursid, Guru Mursid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur di masa sekarang ini, yang bisa menanamkan asma Allah ke dalam ruh kita. Nah, baik. Yang pertama, diyakini bahwa yang menanamkan kalimatnya bukan saya, tapi guru kita semua, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur melalui lisannya saya. Dipinjam lisannya untuk menanamkan kalimat itu. Baik, kita kirim hadiah Fatihah dulu ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur radhiyallahu Rasulullah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Sebelum mengucapkan kalimat zikirnya, ucapkan dulu mukadimahnya mengikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila suratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu tidak perlu dihafal, yang perlu dihafal dan diamalkan cara berzikirnya. Karena ini berbeda, ini langsung cara zikir sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang tadi ada pejam matanya, kemudian ada gerakan la-nya dari bawah ke atas, ilaha susu kanan, illallah susu kiri, kemudian ada suara. Pejamkan mata, ada gerakannya, ada suara. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, sekarang kita semua akan dimasuki lagi cahaya la ilaha illallah oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul dengan talqin dzikir yang akan merubah nasib kita, yang akan menjaga jiwa kita, yang akan menyelamatkan ruh kita. Pejamkan matanya, tunduk kepalanya, tarik nafas, ya ucapkan la ke atas, ilaha susu kanan, illallah susu kiri. Ulangi, pejamkan mata, tunduk kepala, tarik nafas, ucapkan la ilaha illallah. Satu kali lagi, tunduk kepala, pejamkan mata, tarik nafas, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya semuanya, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin shalatan tudina biha wa wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syari'at wa tarfa'una biha indaka lana darajat wa tubaliguna biha as-sabiqati min jami'il khairati bil hayati wa badal mamasina alladhina yubayyinaka innama yubayyinallah wa qaidihim wa man nakasa usula nafsihi man awfa biha hadalu wa faswatu ajru adima wa atasibu biha billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dzurriyyati wa ahli baiti man lahu fi baiti ajma'in. Kullu sayyidillahi lahumul Fatihah. Mailah ahli silsilah qadiriyatin naqsaban jamahat surya jami ahli itu khususan Sultan Aulia Gausul Azam Qutbi alamin Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qudusullah Sayyidil Qasim Jilani Baghdad Syekh Ahmad Qadir Syekh Syekh Abdul Qadir Syekh Taul Habib Turabi Lingkal Syekh Syurban Syekh Abdullah Mubarak Umar Muhammad Syekh Ahmad Syekh Muhammad Tajuh Alidin Syekhinna Mursidina Sultan Aulia Bihada Jamal Syekh Muhammad Abdul Qadir Syekh Allah Rasulullah Radiyallahu Rasulullah wa usulihim wa qurihim wa li silsilatihim al-hidin anhum kullu sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah, yang pertama zikir sudah masuk. Zikir la ilaha illallah sudah masuk melalui bulunya, kulitnya,
dagingnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya, semuanya sudah diliputi oleh cahaya la ilaha illallah. Pertama, ruhnya sudah kembali. Saat ini pula ruh kita sudah kembali ke la ilaha illallah. Ruhnya tidak akan mati lagi, ruhnya tidak akan tersesat lagi. Ruhnya sudah kembali, sudah dikembalikan kepada la ilaha illallah. Satu itu. Tinggal nanti jasadnya saja. Tidak usah dipikiri jasadnya. Ya, yang penting cari uang yang banyak. Nanti kalian akan kerja di mana? Cari duit, cari nafkah. Tapi ruhnya sudah ada yang ngurus. Ya. Kemudian yang kedua, sudah suci. Sudah disucikan oleh kalimat suci la ilaha illallah. Bagaikan bayi lahir. Jiwanya suci, kolbunya sudah bersih dari segala dosa. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha, yang ini yang ditanamkan, yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, hudimat lahu arba'atu alafi dami minal khabair, dihapus, dibersihkan, dihancurkan 4.000 dosa besar. Satu kali la ilaha illallah. Terus makanya kita bakal jadi orang suci nantinya. Kemudian yang ketiga, kita semua sudah masuk ke benteng Allah. Jangan takut oleh apa-apa. Walaupun kita berada di mana, jangan takut oleh siapa-siapa. Karena Allah sudah melindungi kita. Kata Allah, la ilaha illallah hisni. La ilaha itu benteng. Wa man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya, dakhala hisni, sudah masuk ke dalam benteng kami, kata Allah. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, kata Allah, faqad umina min adab, aman dari azab-azab Allah. Jadi jangan takut oleh setan, iblis, jin jahat, santet, sihir, teluh, guna-guna, virus, penyakit, tidak bakal mempan orang yang sudah masuk ke benteng Allah. Alhamdulillah. Tapi syaratnya harus diamalkan dikirnya. Ngamalkan dikirnya itu setelah sholat. Setelah sholat fardu, jangan dikir yang lain-lain. Udah dikir ini aja yang sudah jelas. Afdhalul zikri, kata Nabi, yang paling utama zikir itu nggak ada lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kita dikir yang lain? Ini aja udah. Nanti setelah salam, habis sholat langsung la ilaha illallah kayak tadi 3 kali dulu. Nah, kesananya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu napas ada gerakannya. Paling sedikit 165 kali. Paling sedikit. Lebih banyak lebih bagus. Ketika banyak persoalan, banyak penyakit, banyak kebutuhan, banyak keinginan, yang banyak bikin. Jangan 165 ya. Lebih banyak lebih bagus. Kalau kita bekerja darurat, boleh 3 kali. La ilaha illallah 3 kali. Mengakhiri dzikir tutup dengan ucapan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa. Tapi nanti dibayar, dikodok 165 gitu. Jadi sehari semalam jangan kurang dari 825 kali. Insya Allah badannya kuat, jiwanya akan sehat, dan akan mendapat penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikir kedua, yang diingatkan. Tadi yang diucapkan, ada lagi satu lagi yang diingatkan. Kenapa kita sering galau, ruwet, gelisah, was-was? Karena hatinya mengingatnya terlalu banyak yang diingat. Ingat ke sana, ingat ke situ, ingat macam-macam. Nah, satu saja sekarang yang diingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya segalanya, yang akan membuat merubah kita nasib kita. Nah, bagaimana caranya dzikir yang diingat? Sebut asma Allah dalam hati. Tadi juga sama, asma Allah la ilaha illallah, tapi diucap. Sekarang di dalam hati, tidak diucap ya. Disebut di dalam hati asma Allah. Bagaimana nyebutnya? Sebut asma Allah 4 huruf, kemudian sebut asma Allah 1 huruf.
digabung. Allah dengan hu. Nah, jadi Allahu Allah, Allahu Allah. Ikut detaknya jantung, helaan napas seperti ini. Ya. Ini detaknya jantung. Ikuti. Isi dengan dikir Allahu Allah, Allahu Allah. Paham ya? Nah, sekarang semuanya hatinya akan dihidupkan kembali supaya ingat Allah saja dalam keadaan apapun, sedang apapun dan dimanapun. Hati harus menghadap Allah. Hati harus mengingat Allah. Mengingat Allah itu menghadap Allah. Mengingat Allah itu menghadap Allah dan bersama Allah. Ya. Baik, caranya bagaimana? Ikuti gerakan saya. Lihat. Pejamkan mata, tunduk kepalanya miring ke susu kiri. Ya, mulai tunduk kepala, arahkan ke susu kiri. Tatap dua jari di bawah susu kiri. Allah tidak menatap kepada badan kita, tidak menatap kepada kegagahan kita, ketampanan rupa kita. Allah menatap kepada qalbu kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak memandang kepada dohiriah kita, bal yanzuruna ila batinikum wa amalikum. Tapi Allah menatap kepada hati kita, amalan hati, keikhlasan hati. Tunduk, pejamkan mata, arahkan kedua jari di bawah susu kiri, lidahnya dilipat, bibirnya rapat, tarik napasnya dari hidung, tahan, keluarkan pelan-pelan dari hidung, terus berulang-ulang sambil memasrahkan urusan kita, pasrahkan keinginan kita, kebutuhan kita, pasrahkan tujuan kita, urusan dunia, masalah apa saja pasrahkan. Bahkan bukan hanya itu, jiwa raga kita pasrahkan. Semuanya bukan milik kita tapi milik Allah. Sambil hatinya menjerit, berzikir, menyebut asma Allah, ngikuti suara saya dalam hati. Saya yang bersuara, kalian semua ikuti dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Rasakan hati selama ini mati, tidak ingat Allah, sekarang mulai dihidupkan. Allahu Allah, Allahu Allah. Hati selama ini tidur, mulai malam ini dibangunkan supaya tidak tidur kembali. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus ya, jangan sampai lupa, jangan sampai berhenti. Kecuali lupa ingat lagi, putus sambung lagi. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini perintah Allah, wajib hukumnya. Dikir itu bukan sunnah, ingat Allah itu bukan sunnah tapi wajib. Al-Quran banyak memerintahkan kepada manusia untuk selalu ingat kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Fadkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Begini cara mengingatnya. Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau kita ingat Allah terus, duduknya, berdirinya, berbaringnya, berjalannya, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, maka kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamamu ketika kamu mengingat aku. Allahu Allah, Allahu Allah. Kebersamaan dengan Allah bukan tempat, bukan keadaan. Walaupun keadaannya lagi sholat, tempatnya di masjid, tapi kalau hatinya tidak ingat Allah, jauh dengan Allah. Walaupun kita sebaliknya tidak sedang sholat, tidak ada di masjid, tapi kita berada di jalan, kita berada di tempat pekerjaan, di mana saja, di laut, di lautan, di daratan. Kalau hatinya ingat Allah, maka itu bersama Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
Allahu Allah. Walaupun berkali-kali Kau menghidupkan kembali hati, tetap saja ya Allah hati ini selalu mengingat kesusahan, selalu mengingat keinginan, selalu mengingat kebutuhan, selalu mengingat masalah-masalah urusan dunia. Allahu Allah. Untuk itu ya Allah, mulai malam ini kuatkan hati kami untuk selalu mengingat asma-Mu ya Allah. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan banyak kebutuhan, walaupun dalam keadaan banyak permasalahan, kami tidak mau ingat semuanya, tapi ingin ingat Engkau ya Allah, yang akan merubah, yang akan menyelesaikan permasalahan kami ya Allah, yang akan mengabulkan segala keinginan kami dan kebutuhan kami. Allahu Allah, ya Allah, selamatkan hati kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan hidup kami, selamatkan hati kami husnul khatimah. Allahu Allah. Cukup ucapkan alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita semua sudah diberikan cahaya yang baru, pemikiran yang baru, perasaan yang baru. Maka kita rawat dengan mengamalkan dikirnya. Habis sholat, dikir yang bersuara la ilaha illallah. Kalau dikir di dalam hati, tidak mengenal ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja boleh. Sedang di WC, sedang pipis, sedang apa, hati harus mengingat Allah terus. Jangan lepas, kecuali lupa cepat ingat lagi, putus cepat sampai lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dijadikan orang yang ahli dikir untuk selamat dunianya, selamat akhiratnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.